وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini, alhamdulillah bisa kembali lagi bersama Anda ya dalam Curhat Bareng Ustadz. Pada pagi hari ini, pagi-pagi sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Setiap pagi saya selalu bersyukur ya mendengarkan bersama Anda. Dan kita juga selalu saja penasaran dengan makna yang terkandung di dalamnya. Dan berikut ini adalah doa Nabi Ibrahim. Kita tanya langsung pada Ustadz yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Taufikur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Munah. Pagi-pagi udah dengar doa dari Nabi Ibrahim, kayaknya lapang gitu dada ya Ustadz ya. Mudah-mudahan Al-Quran yang baru saja dibacakan terdapat dalam surah Al-Isra ayat 80. Ini kalau melihat daripada tapak tilasan Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita dapat imbasnya, termasuk hamba-hamba Allah yang nominasinya adalah hamba-hamba Allah yang benar. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke. Dan kita juga Ustadz nggak sendirian loh, Ustadz nggak berdua aja sama saya, karena sekarang sudah ada yang meramaikan. Seorang ayah, ayah tampan. Aduh seneng ya anak-anak punya ayah kayak gini ya. Assalamualaikum, Aa Gunawan. Aa Gun sekarang. Aa Gun ya. Gitu. Sekarang lagi ngapain aja? Ada kegiatan apa? Alhamdulillah ada usaha, terus juga syuting, lagi persiapan untuk film layar lebar. Oh, film layar lebar ya, Insya sekarang Allah, lagi ngetren Lagi banget nih. ngetren Kayak kita banget. seneng ya kalau diajak, apalagi kalau sekarang kayak lagi booming Kalau ngeliat Islami, ini, film Islami. apa kata orang Jakarta, makan tuh? sekuteng duduk di taman. Apa tuh? Orang yang ganteng hatinya beriman. Amin. Amin, Aduh, amin, saya dong amin. Ustadz dong, saya kan juga mau Burung dibilang gelatik cantik. naik delman. Orang yang cantik hatinya beriman. Amin. Ngiri ya Ustadz, pemirsa, Ustadz. pengen dipuji juga. Oke, dan nanti ikutan sharing ya, A, ya Boleh, setelah boleh. ini ya. Pemirsa, sebelum sharing dari A Gunawan, kemudian Anda juga boleh ikutan sharing ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan, atau ke cbu@an.tv melalui email ya. Ini sudah ada yang mau sharing, silahkan. Assalamualaikum, nama saya Garidin, umur 35 tahun. Mau nanya Pak Ustadz, pada waktu Jumatan mau khutbah, tapi khutbahnya itu pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia. Nah, Pak, tapi kita kan orang timur bukan orang barat, itu hukumnya apa sih Pak Ustadz? Dan mohon dijelaskan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Garidin. Iya sih, setiap pagi juga kalau ada ayat suci Al-Quran dilantunan kan seneng sih, tapi akhirnya nanya juga artinya sama Ustadz. Artinya apa sih Ustadz Terkadang gitu. gini, Ustadz, terkadang kita juga gini Ustadz, sering misalnya saya syuting di satu daerah, nah, mereka tuh ceramahnya pakai bahasa Arab. Sementara kita nggak ngerti gimana nih Pak Ustadz. Nah, Ustadz, ini kayaknya akan lebih menarik lagi kalau dibahas setelah break dulu ya Ustadz ya. Insya Allah. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Oh, iya. Kita kembali lagi dalam Curhat Bareng Ustadz, pemirsa. Ini ada yang bertanya masalah sholat Jumat, khotbah memakai bahasa Arab. Waduh, nggak ngerti Ustadz. Gimana Ustadz mengenai hal ini? Taunya pas lagi amin, amin. Amin, aja apa, ngomong apa nggak tahu juga kita gimana Ustadz. Begini ya Mbak ya, kita melihat dan menjawab secara objektif, telah diatur merujuk kepada perbuatan Nabi yang sekarang sampai sekarang udah jadikan hukum yang baku secara hukum fikih.
Ya, ketika berdakwah atau dalam berkhutbah dengan bahasa Arab, syarat dan rukunnya tidak ditinggalkan jadi sah. Ya, walaupun itu kita nggak paham, ya karena bisa jadi sekali waktu kita masuk satu kampung yang memang tradisinya masih menggunakan betul-betul yang orisinil pakai bahasa Arab. Dan ketika berbicara bahasa Arab, kemudian tidak meninggalkan rukunnya nggak apa-apa, sah. Tapi Walaupun kita nggak paham. ya, tapi Gitu. terkadang gini Pak Ustadz, Iya. kan kita pengen sholat Jumat. Maksudnya kita ada masukan Betul. dari Makna dari sholat Jumat imamnya sendiri ya. sendirinya. Nah, ini kadang-kadang kita akhirnya kita tertidur. Nah, akhirnya bagaimana nih hukumnya Ustadz? Nah, makanya tadi saya bilang kan ditanya sah nggak sahnya. Tadi saya katakan rukunnya dilaksanakan sah. Walaupun yang denger itu pada nggak paham. Tapi terus terang secara kemaslahatannya ya tentunya kurang dong. Kalau gimana kalau misalkan kita dibohongin misalkan Allahumma bahasa misalkan doa nih sesak napas misalkan minum apa yang in semua kita nggak tahu amin aja. Nah padahal itu bukan doa yang bersumber dari Allah gitu. Nah ketika demikian jelas itu apa namanya hukumnya tadi saya bilang sah. Nah hanya apa namanya ketika kita mendengarkannya sambil tertidur itu mendingan seperti itu tidur ketimbang kita ngomong. Khutbah sedang dikumandangkan, khatib sedang menyampaikan khutbahnya, kita ngobrol. Itu Atau sia-sia mungkin, itu. ih kok pakai bahasa Arab sih kita nggak mendingan ngerti kita diam. ini gitu, protes gitu Ustaz Betul. gimana? Ya, nah itu apapun yang dikeluarkan kata-kata si jamaah atau makmumnya, ketika khatib sudah naik mimbar, maka kata Nabi fakot lago, sia-sialah Jumatnya orang itu. Kenapa saya katakan sia-sia? Karena merujuk juga pada ucapan Nabi, karena Jumat itu dilaksanakan 2 rakaat. Nah, tetap seperti sholat zuhur 4 rakaat, 2 rakaatnya lagi itu digantikan dengan 2 khutbah. Maka ketika khatib sedang menyampaikan khutbah itu seumpama sama hukumnya seperti kita sedang sholat. Ketika sholat jangan kata berbicara bahasa Arab, ngomong yang di luar daripada bacaan sholat, walaupun hanya 2 huruf maka batal sholat kita. Begitu. Kalau ada nggak Ya. pengalaman sholat Jumat gitu yang mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Ustadz karena kan berbeda-beda ya setiap dari masjid satu ke masjid yang lainnya gitu misalnya. Iya, gini Pak Ustadz. Iya, gimana? Kembali lagi tadi kan saya pernah dengar bahwa misalkan kita tidak mendengarkan tertidur dalam mendengarkan ceramah, kata itu nggak sah. Iya. Ada yang bilang kayak gitu. Tidurnya yang seandainya itu secara fikih disebutkan yang dimana dia duduknya itu membuka tempat keluarnya buang hajat. Nah kan yang bukan membatalkan Jumatannya, membatalkan wudhunya. Nah sementara kan ketika kita sholat Jumat harus dalam kondisi berwudhu. Nah jadi yang batal ketika wudhunya batal otomatis jadi yang lainnya jadi nggak sah. Begitu. Nah, tidurnya nggak boleh salah. Jadi artinya gimana nih? Nah, di sini yang banyak itu terjadi ketika tidur dia angkat kakinya. Otomatis gitu. lubang belakangnya terbuka. Dia tidur, batal wudhu kita. Oh, gitu ya, begitu. Ustadz. Nah ketika duduk yang betul-betul Bersila, tetap, gitu. sila, dan kini dia tertidur, lantas nggak merubah kepada tempat duduknya, itu nggak membatalkan wudhu kita. Begitu. gitu. Bang Gunawan. Ini mungkin ada hubungannya dengan kalau misalnya terlambat gitu datang ke sholat Jumat Ustadz nggak dengerin khutbahnya atau mungkin belum doa udah pulang gitu, cuma benar-benar ikut sholat Jumatnya aja atau mungkin Itu sah ya. rakaat kedua baru sampai kayak gitu gimana Ustadz? Itu Ya. satu paket apa boleh? Kalau makanya kondisi dalam kayak gitu, kaidah fikih ada yang menyebutkan nawa wala sholat wala nawa, niat tapi nggak sholat tapi nggak niat. Buat orang yang ketinggalan, begitu imam sedang 1 rakaat dia ketinggalan niatnya sholat Jumat, begitu imam salam dia kerjakan sempurnakan 3 rakaat lagi jadi sholat zuhur. Oh gitu. Cuman jangan jadikan main-main ini. Ini kalau misalkan ada alasan yang betul-betul uzur. Contoh di perjalanan macet atau gimana, sebab-sebab yang betul-betul bukan karena faktor main. Kenapa kamu ketinggalan? Ngobrol-ngobrol dulu di rumah itu nggak boleh. Gitu. Jadi mesti urgent banget ya Ustadz Iya, ya. Aduh menarik alasan. sekali bicara mengenai sholat Jumat. Soalnya saya kurang pengetahuan nih Ustadz. Iya, Jadi banyak nggak apa-apa. hari ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana dulu. Kami akan kembali lagi curhat lagi setelah menjelang azan subuh berikut ini. Pemirsa
Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Apabila Anda ingin ikut sharing bersama kami atau mencurahkan isi hati Anda, silakan SMS ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan, atau ingin mengirimkan email juga boleh ke cbu@an.tv. Tadi kita sudah membahas masalah sholat Jumat, sudah tuntas ya Ustadz ya, berarti segala informasi juga sudah diberikan kepada Anda, dan sekarang juga masih ada yang mau curhat lagi Ustadz. Mau sekarang aja boleh Ustadz? Oke, silahkan yang mau curhat. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, nama saya Juhri, usia saya 36 tahun, profesi saya sebagai seorang security. Saya punya masalah sedikit dengan keluarga, khususnya istri saya. Bagaimana caranya untuk menasihati istri yang tidak sependapat dengan prinsip saya, tidak mengikuti nasihat suaminya yang tidak menurut. Apa harus pakai jalan kekerasan, atau pakai teguran fisik, atau pakai nasihat yang bagaimana? Saya minta pendapatnya Pak Ustadz. Saya mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zuhri Ustadz, Iya. gimana tuh menasehati istri? Nanti aku juga mau tanya sama A nih, gimana sih cara menasehati istri? Coba versi A Gunawan sama versi kamu. Sudah makanan. Wow, kita sama-sama istri ya. Gini. Kalau menurut Ustadz gimana? Iya. Menurut Nah, versi saya Islam langsung gimana secara cara menegur? objektif merujuk kepada Al-Quran, karena Allah telah mengajarkan kepada kita sebagai suami, Bang ya. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-34? Allah menyebutkan, wallati takhafuna nusyudahunna faizuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Nah, ini kalau ke bahasa Arabnya nggak paham ini. Nggak tahu, Iya gitu kan. Baik, Ini lagi Al-Quran nungguin. menyuruh kepada kita sebagai suami terhadap istri-istri yang nggak menurut. Suami sudah benar, menasihati benar nasihatnya. Nggak melanggar kepada agama, juga memahami jiwa perasaan istri. Lantas istri masih, maaf ya, nggak nurut. Nah ini bahasa agama, maka termasuk si istri yang telah melakukan nusyuz namanya. Nusyuz itu bahasa artinya istri yang durhaka. Nah Allah menyuruh yang pertama faizuhunna. Yang pertama kata Allah, nasihati dengan cara yang baik, lewat lisan. Masih nggak kena juga, alternatif yang kedua, wah juruhunna fil madaji'i. Boleh sebagai pelajaran pisah tempat tidur. Nah, Jadi ada urut-urutannya Iya. Ustadz. Jadi tiba-tiba pisah tempat tidur gitu nggak boleh juga Ya ya boleh, Ustadz? ada urutannya deh. Ini kita udah maksimal Bang ya. Nah sedikit kita boleh tuh. Gitu ya. Masih nggak dengar kata juga, masih dia bawa caranya. Pindah ke kamar lain. Suami pindah ke Loncat kamar lagi. lain gitu. Ya, itu Al-Quran yang menyuruh. Nah yang ketiga boleh juga tuh. Kalau udah sebetul-betul batal, udah maksimal udah. Nah apa kata Allah? Wadribuhunna. Boleh memukul, cuma mukul bagian-bagian yang juga enggak membahayakan, dan juga mukul jangan seenaknya seperti mukulin malingnya. Gitu. Itu. Nah, tapi Allah menyebutkan fa'in ato'nakum, ketika mereka udah patuh pada alternatif yang pertama, udah jangan lanjutkan kepada yang dua dan ketiganya. Yang kedua udah patuh, jangan lanjutkan kepada yang ketiganya. Nah itu agama menyuruh sampai sedemikian. Memukul sendiri aturannya apa Ustadz? Ya jelas yang memukul, ini agama yang menyuruh perintah memukul ada dua macam kan. Suami yang telah mendapatkan istri yang durhaka demikian. Yang kedua seorang bapak dan ibu ketika anaknya. Nabi nyuruh tuh, muru auladakum bisolat wahum sab'u sinin. Ketika mereka usia 7 tahun disuruh perintahkan buat sholat. Udah 10 tahun masih belum juga mau sholat disuruh pukul. Nah tentu sama nih kata-kata pukul. Pukul dalam arti kata pukul kasih sayang. Ya tujuannya di situ memberikan pelajaran. Bukan pukul karena Oh, karena Iya. apa kasar dan sebagainya. kasar dan Nih, Ustadz, niat saya apa? nanya Iya. Ustadz nih, misalkan tadi Mas yang bertanya itu, Iya. Mas Zuhri. Mas Zuri sudah melakukan tindakan misalnya pukul dan pisah Ranjang lah ya. teranjang dan sebagainya. Dan hukumnya terhadap suami sendiri katanya saya dengar bahwa si suaminya nanti setelah kelak dipertanggungjawabkan dosa-dosanya terhadap istrinya. Gimana nih Ustadz? Benar nggak Ustadz? Jadi Apa lepas dari itu semuanya? Ya, dalam sejarah ada 2 istri yang termasuk golongan ahli-ahli maksiat. Siapa? Nabi Nuh. Nabi loh. Tapi dari istri Nabi termasuknya Nuh, ya? maksiat. Gitu. Kurang bagaimana nasihat Nabi Nuh kepada istri? Nabi kok. Gitu. Nah tapi ketika batas maksimal memang mendasaran ini belum mendapatkan hidayah kepada istri Nabi Nuh, akhirnya termasuk istri-istri yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya? Ketika suami yang sudah menjalankan
fungsi sebagai suami, lantas istri tetap membangkang, ini nggak jadi dosa. Oh, jadi dosa terhadap Nah ini suami. yang bagaimana nih? Nah suami udah tahu istrinya nggak sholat, dalam arti kata dalam kondisi nggak menstruasi, tapi tetap bahasanya alasannya lampu merah terus. Ya maksudnya, ya, cuti kenapa? Apa hijaunya gitu? Kapan hijau, ini Nah, merah. padahal apa namanya? Sementara suami asik aja biarin lah, gitu kan. Justru itu yang salah, Ustaz. Yang boleh Itu yang tanggung jawab dosanya itu akan lari ke suami gitu. Seperti Gimana itu. Ustaz? Oh begitu ya, jadi Iya. tanggung jawab dan enak banget. Nggak enak Iya, juga sih, tetap dua-duanya. kecipratan sebenarnya. Gitu ya Ustaz. Jadi seperti itu. Ini mau dikombin nih menurut Ustaz dari sudut pandang Islam, bisa mungkin dikombin dari tips dan trik dari A. Gunawan. Gimana gitu. A? Saya kasih tips. Gimana kalau misalnya menasehati istri atau mungkin bekerja sama dengan istri lah, itu kan kadang-kadang ya kalau menurut pengalaman aku ya, namanya istri dan suami kan dua orang yang berbeda. Misalnya cara mengurus anak aja Persis. mungkin jalan pemikirannya udah Pasti berbeda. beda. Gimana cara komunikasinya? Ya komunikasi yang pasti harus dengan bahasa yang baik. Tadi Ustadz bicarakan. Terus kita beritahu. Terkadang yang namanya manusia kan kadang-kadang hilaf ya Betul. Ustadz ya. Terkadang mohon maaf nih istri saya suka menggabungkan, memepet-mepetkan waktu. Kamu tuh sholat tuh kadang-kadang misalnya asar mau jadiin maghrib, kadang-kadang dia wudunya kadang-kadang agak sedikit Biar singkat sekali biar ya. singkat Rapel, sekali. dia rapel. Nah, aku kadang-kadang ngasih tahu seperti hal itu nggak benar, karena kalau bisa ya tepat waktu lah. Jelas. Karena terus terang saya sendiri masih dari segi ilmu Islam yang masih kurang. Mungkin saya juga ingin bertanya pada Ustadz. Nah, hal-hal seperti itu tuh Ustadz tuh. Misalkan hukumnya apa nih Pak Ustadz? Misalkan ya sekarang suka dirapel gitu, gimana nih Ustadz? Apakah sah apa tidak? Biar wudunya biar barengan wudunya gitu, biar Ustadz. barengan gitu. Ya merujuk kepada secara objektif itu sholat boleh saja selama belum keluar waktu. Bahkan cuma memang ada prioritasnya. Ada yang baik, ada yang sangat amat istimewa waktu itu. Apa tuh? Nah ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah. Perbuatan apa sih yang Allah paling suka ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Yang pertama, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Apalagi ya Rasulullah. Yang kedua, birrul walidain, berbakti sama kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau dirafal demikian? Zuhur kan jam 12, asar jam 3. Udah biar sekaligus wudunya sekali, jam zuhurnya jam setengah 3. Ntar kan begitu salat zuhur langsung asar. Boleh? Ya boleh. Cuman kalau bisa jangan keseringan. Jangan jadikan kebiasaan. Nah, oke pemirsa, ini menarik sekali ya berbicara mengenai komunikasi antara suami dan istri. Ustadz sudah memberikan tips, kemudian A. Gunawan juga sudah memberikan tips. Tapi sayangnya waktu kita hari ini sudah habis. Terima kasih berasa ya ya, atas cepet kehadirannya. banget ya. Udah sharing bareng pemirsa Antv di rumah. Ustadz juga terima kasih. Pemirsa terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Semoga kita tiap harinya juga bisa mencerahkan hati Anda ya. Dan pemirsa untuk lebih mencerahkan hati Anda ada renungan yang ingin disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman. Silakan Ustadz. Iya, buat pemirsa Antv, ketika sahabat ngadu kepada Rasulullah, ya Rasul, ada seorang istri yang sampai orang tuanya meninggal dunia, dia nggak sampai menjenguk. Kenapa dia nggak keluar rumah, nggak menjenguk kepada orang tuanya? Ini jawabannya ketika orang ini, bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, sebabnya apa? Karena dia patuh sama suami. Amanah suami yang benar ini. Akhirnya bagaimana? Justru kata Rasulullah, dengan sebab demikian orang tua dari si bapak ini telah mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah. Apa sebabnya? Karena di dunia berhasil mendidik menjadi anak yang memiliki istri-istri yang solihah. Nah, mudah-mudahan ya pembahasan kami di pagi hari ini, sederhana bahasa kami ya, di Sukabumi ada Salabin Tanah. Mudah-mudahan pembahasan kami bisa bermakna. Amin. Insya Allah. Silakan Adi minum. Ustadz silakan.